saya Muhammad Asri Lambo, petani. Iya, pelarangan ekspor dalam situasi COVID-19 ini saya rasa itu tidak tepat. Kenapa? Banyak negara-negara justru sekarang lagi berupaya mencari pasar, bukan hanya pasar lokal, kan termasuk juga pasar internasional, karena situasi sekarang sangat membutuhkan namanya pasar baik nasional maupun internasional di tengah resesi kelesuhan ekonomi di seluruh dunia ini. Selanjutnya, eh, pelarangan ekspor kelapa ini sangat tidak tepat dalam situasi sekarang. Yang harus dilakukan pemerintah ialah bagaimana kemudian melakukan replanting, perawatan, dan apa melakukan pemberdayaan terhadap petani-petani kita sehingga produksinya semakin meningkat. Kemudian kelapa-kelapa kita kualitasnya bagus baik di pasar nasional, pasar lokal maupun pasar internasional. Karena saya pikir kita tidak kekurangan bahan baku. Bayangkan Indonesia ini merupakan kebun terluas di dunia. Tinggal bagaimana pemerintah kemudian memberikan bantuan-bantuan terhadap petani, melakukan replanting bagi kelapa yang tua sehingga produksi kelapa kita terus meningkat. Nah, ketika produksi kelapa kita meningkat, kita bisa semua memenuhi kebutuhan baik itu industri nasional, pasar lokal maupun pasar ekspor. Itu yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang, bukan larang-melarang. Jadi saya kira Bapak DPR yang mengusulkan hal tersebut tidak eh, melalui analisa dan pertimbangan yang matang. Karena sekarang saja itu pasar ekspor itu sangat eh, menjadi harapan, sangat menjanjikan bagi petani. Kenapa? Harga beli mereka lebih tinggi, jauh lebih tinggi. Bahkan sampai selisih 700 dengan pembelian industri lokal, industri nasional. Ini kan menjadi aneh. Dia ekspor itu kena biaya lagi untuk biaya angkut ke luar negeri. Itu cukup tinggi. Sedangkan industri lokal itu kan biayanya tidak terlalu tinggi karena jaraknya tidak terlalu jauh, tidak melewati antar negara. Kenapa ekspor bisa lebih mahal pembeliannya? Padahal yang diproduksi sama. Industri lokal produksi minyak, produksi santan, kara. Di luar juga sama. Di luar negeri produksi santan, produksi minyak dan turunan lainnya. Kenapa mereka bisa beli lebih mahal daripada lokal? Nah, ini juga harus dianalisa. Jangan sampai pemerintah, DPR mengambil kebijakan yang salah yang merugikan petani. Ini yang kita tidak mau. Kami mewakili teman-teman petani, kawan-kawan petani kelapa tentu menolak keras ketika ada kebijakan yang arogan, kebijakan yang cenderung saya pikir ini tendensius dan sangat spontanitas tanpa pertimbangan. Ini tentu kami tolak. Kami bersama eh, ribuan bahkan jutaan petani di Indonesia menolak aturan-aturan yang merugikan petani. Yang harus dilakukan pemerintah sekali lagi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan, memberikan bantuan-bantuan yang bisa meningkatkan produksi kelapa kita di Indonesia ini yang kita tahu punya kebun kelapa eh, terluas di dunia. Itu. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Asri Lambo, petani kelapa Sumatera Selatan. Merdeka. Biayanya tidak terlalu tinggi karena jaraknya tidak terlalu jauh, tidak melewati antar negara. Kenapa ekspor bisa lebih mahal pembeliannya? Padahal yang diproduksi sama. Industri lokal produksi minyak, produksi santan,
perkara. Di luar juga sama, di luar negeri produksi santan, produksi minyak dan turunan lainnya. Kenapa mereka bisa beli lebih mahal daripada lokal? Nah, ini juga harus dianalisa. Jangan sampai pemerintah, DPR mengambil kebijakan yang salah yang merugikan petani. Ini yang kita tidak mau. Kami mewakili teman-teman petani, kawan-kawan petani kelapa, tentu menolak keras ketika ada kebijakan yang arogan, kebijakan yang cenderung saya pikir ini tendensius dan sangat spontanitas tanpa pertimbangan. Ini tentu kami tolak. Kami bersama eh, ribuan bahkan jutaan petani di Indonesia menolak aturan-aturan yang merugikan petani. Yang harus dilakukan pemerintah sekali lagi, melakukan pemberdayaan, melakukan pendampingan, memberikan bantuan-bantuan yang bisa meningkatkan produksi kelapa kita di Indonesia ini yang kita tahu punya kebun kelapa terluas di dunia. Itu. Ya, terima kasih.